Ahmad Dhani melaporkan Farhad Abbas pada bulan Desember lalu ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Hari Senin 27 Januari 2014, pengacara penuh sensasional itu diperiksa sebagai saksi oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya. Sekitar 3,5 jam, Farhad diperiksa dan diberondong beberapa pertanyaan. Dengan diperiksanya Farhad Abbas, Dhani pun menanti dengan harap-harap cemas. Akankah seorang Farhad Abbas masuk bui karena ocehannya sendiri? Sesuai dengan prosedur lah ya, sesuai dengan prosedur, tidak terlalu lama juga tidak terlalu cepat, ya, pas, ya, tidak terlalu lama dan kebetulan memang saya juga belum tahu ya, apakah sudah ada terdakwa atas undang-undang ini ya. Undang-undang ini apakah sudah ada yang dimasukkan penjara atas undang-undang ini ya? Saya belum tahu, belum pernah ngecek apakah undang-undang ini memang benar-benar bisa diterapkan di Indonesia, karena kan seperti saya garis bawahi sebelumnya bahwa ini bukan masalah pribadi saya dengan Farhad Abbas, tapi ini adalah masalah moral Indonesia dengan Farhad Abbas. Apakah budaya mencaci maki, budaya menghujat, budaya memfitnah, budaya merendahkan martabat orang lain itu akan menjadi budaya Indonesia? Sebelum dengan Dhani, Farhad dulu pernah tersandung kasus yang sama di mana ia dilaporkan oleh tokoh Islam Tionghoa Anton Medan ke Polda Metro Jaya lantaran kicauan Farhad mengenai Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahok yang dianggap rasis. Namun kasus tersebut sepertinya ditutup lantaran kedua belah pihak berdamai. Tapi kali ini jangan harap Farhad bisa terbebas dari jeratan hukum. Ahmad Dhani yang sudah kandung sakit hati dengan segala ocehan Farhad sama sekali tak memberikan ruang untuk berdamai dengan Farhad. Hasil penyidikan kita tidak bisa menyimpulkan, itu adalah domain daripada kepolisian. Tapi kita berharap bahwa penegakan hukum di Indonesia ini mampu benar-benar ditegakkan. Tidak hanya undang-undang sebagai simbol, tidak juga undang-undang hanya sebagai buku yang tidak punya arti. Artinya, yang kemarin-kemarin Farhad Abbas mungkin bisa lolos dari jeratan hukum dengan adanya perdamaian, dengan adanya musyawarah dan sebagainya. Tapi untuk kali ini, saya sudah bicarakan juga dengan Mas Dhani sebagai klien, kalimatnya adalah tidak ada perdamaian dalam hal laporan kita di Polda Metro Jaya terhadap Farhad Abbas. Jangan sampai nanti hukum rimba yang terjadi kalau misalnya Farhad lolos dari jeratan hukum ini, karena seperti yang sudah tahu kan kita prosesnya ini kan tidak langsung melaporkan ya, prosesnya seperti yang kita tahu, anak saya ngajak tinju ya dan bertina tidak membolehkan, akhirnya saya melakukan tindakan hukum ini saya untuk memberikan contoh kepada anak saya bahwa di Indonesia masih bisa kita menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dan kita masih bisa berharap adanya penegakan keadilan di negara Indonesia ini.